Rekan mahasiswa yang penuh etika dan berdedikasi terhadap kualitas pendidikan dan peningkatan akhlak mulia dari peradaban manusia dan masyarakat. Pada kesempatan ini kita akan memperbincangkan tentang kodrat, hakikat, dan watak manusia. Jadi materi etika administrasi publik ini kita mulai dari kodrat, hakikat, dan watak manusia. Jadi sebenarnya manusia itu terlahir berbagai pandangan menyebutkan, bahkan ada dari pandangan agama menyebutkan bahwa kita lahir itu sebagai penebusan dosa. Apa keadaan kita sekarang itu adalah salah satu bagian dari karma yang harus ditebus, sehingga kehidupan kita begitu sejak lahir pada kehidupan yang sangat baik, ya, berkecukupan, ya, bahkan dipandang di masyarakat, ya, lahir di kalangan orang kaya, berpendidikan, kemudian juga memiliki akhlak mulia. Itu sangat dipengaruhi oleh karma yang diperbuat waktu lahir sebelumnya. Itu ada pandangan seperti itu kalau kita lihat dari agama, sehingga kewajiban kita, moralitas mengajarkan dalam kehidupan ini adalah memperbaiki hidup, menembus dosa dan sebagainya. Ada juga orang yang lahir tidak beruntung, ya, lahir tidak berkecukupan, kemudian juga dari sisi fisik tidak beruntung. Itu adalah bagian dari kehidupan masa lalu. Nah, ini pandangan-pandangan ini barangkali tidak sepenuhnya benar mungkin, ya, sehingga dari sisi ilmiahnya mungkin tidak sepenuhnya benar, tapi dari sisi pengajaran moral kita dituntut untuk bisa bagaimana memberikan contoh atau kan memberikan dogmatis agar manusia itu ke depan ini meningkatkan akhlak mulia. Nah, apa yang dimaksud dengan kodrat manusia? Ya, kodrat telah dinyatakan sebagai jalanan dari segala kekurangan dan kegagalan dan dosa. Jadi pandangan tentang kodrat ini bahwa manusia itu yang pertama adalah manusia itu buruk, bahwa pandangan teologi ilmu ketuhanan bahwa asal kelahiran dari manusia itu adalah dari amal baik dan dosa yang mereka perbuat, sehingga apa yang dilakukan di masa lalu bisa berpengaruh terhadap nasib buruk hari ini. Apa yang dilakukan di masa lalu bisa membuat dia sejahtera dan menjadi nasib baik hari ini. Pandangan ekonomis dikaitkan dengan kekejaman. Persoalan perebutan terhadap berbagai hukum material, ya, jadi penguasaan alam semesta. Secara ekonomis manusia itu akan bergerak untuk bisa memenuhi segala ambisinya sehingga merusak alam semesta. Gitu ya. Alam semesta terlihat bagi alam semesta itu adalah sebagai sebuah kekejaman yang sangat radikal yang dilakukan oleh manusia. Misalnya penebangan hutan, penggalian material, sumber-sumber daya alam yang secara besar-besaran mengeksploitasi untuk kesejahteraan manusia saat ini tanpa memikirkan manusia-manusia yang akan datang atau makhluk hidup yang melindungi kita, yang merupakan keseimbangan alam. Jadi misalnya contoh, kita mengeksploitasi air besar-besaran tanpa memelihara hutan yang membuat air itu tetap ada. Kita mengeksploitasi sumber daya perikanan tanpa kita membuat bibit benih yang harus ditebarkan. Kita menebangi hutan-hutan belantara tanpa kita melakukan reboisasi. Kita menggali sumber daya alam yang berupa mineral, tambang dan sebagainya secara besar-besaran tanpa melakukan recovery lingkungan. Nah, inilah persoalan-persoalan ekonomi yang menyatakan bahwa ketika dia berpandangan bahwa secara ekonomi manusia itu memiliki kodrat untuk mengeksploitasi alam,
dan alam yang di sekitarnya yang tidak berbuat apa-apa, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya hanya menyerah terhadap alam. Inilah kekeliruan di dalam menerapkan sistem penghambaan terhadap kesejahteraan manusia dengan melupakan kesejahteraan alam semesta yang menjadi perimbangan kehidupan ini. Kemudian pandangan biologis dikaitkan dengan faktor-faktor keturunan. Persoalannya adalah ketika di kehidupan sekarang ini seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik terkait dengan hidup psikis mereka, maka muncullah kelahiran-kelahiran psikologis atau biologis yang tidak normal. Misalnya, makanya kita diajarkan pada seorang ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang keras, makanan-makanan yang kira-kira berbahaya bagi perkembangan janinnya, termasuk juga perilaku-perilaku suami istri ketika dia hamil. Sehingga nanti untuk menghindari kelahiran fisik yang cacat, kelahiran fisik yang tidak normal, ya. Jadi bisa kelebihan energi menjadi anak-anak nakal, menjadi anak-anak yang agresif, ya. Atau kekurangan energi dia akan mengakibatkan anemia, kemudian juga sekarang stunting dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan faktor-faktor keturunan, ya. Jadi perilaku bisa saja juga berpengaruh. Cara makan yang manis-manis bisa menghadirkan penyakit kencing manis gitu misalnya, sehingga terlihat seperti keturunan, ya. Padahal pola perilaku yang diikuti dari orang tuanya itulah yang membuat mereka tidak bisa keluar dari biologis atau sakit biologis yang dia terima. Pemikiran-pemikiran yang keras dari kedua orang tua ketika berjibaku dengan kehidupan ekonomi berpengaruh terhadap psikis anak-anaknya. Anak-anaknya bisa gangguan mental, bisa keterbelakangan, bisa juga menjadi keras, ya, secara mental sehingga sulit dikendalikan. Inilah yang berpengaruh terhadap IQ biologis mereka. Kemudian yang berikutnya adalah kodrat manusia itu baik. Jadi pandangan bahwa ketika orang berpikir bahwa menjadi manusia itu adalah makhluk yang saling sempurna, maka orang itu akan memikirkan betapapun keadaannya sekarang, dia akan berupaya keras menghargai bahwa saya ini adalah manusia, makhluk yang paling tinggi, yang perlu menghargai diri sendiri, yang perlu memberikan asupan-asupan energi yang cukup baik bagi tubuh saya. Misalnya kalau kita memahami bahwa hidup ini adalah sudah sangat sempurna, anugerah atau rezeki yang diberikan oleh Tuhan sangat melimpah, maka kita wajib bersyukur. Cara bersyukur tidak hanya mengucapkan dan berdoa, tetapi memberikan asupan-asupan energi positif dalam tubuh kita. Berpikir secara positif, ya, mengkonsumsi berita-berita yang positif, ya, berkata-kata yang baik sehingga vibrasi dan respon dari lawan bicara kita menjadi baik. Itulah menumbuhkan nanti rasa positif dan bersyukur terhadap Tuhan bahwa kita hidup sangatlah sempurna. Tidak selalu berkurung dalam kondisi-kondisi yang lemah, yang melemahkan kondisi pemikiran kita, yang menakutkan dan menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan jantung lemah dan sebagainya. Itu semestinya sebagai manusia yang bersyukur, maka kita wajib menghindari hal tersebut. Nah, kita lanjutkan kodrat manusia itu. Yang kedua, pandangan yang kedua adalah kodrat manusia itu baik dan buruk. Manusia adalah baik dari kodratnya, seperti tadi saya sampaikan. Ketika kita berpikir bahwa kita adalah makhluk yang tertinggi, ya, memiliki tripremane, ya, bayu sabde idep gitu, ya, memiliki energi, kekuatan untuk hidup, kemudian sabde bisa berbicara, idep memiliki cara berpikir weweke yang baik, sehingga ada kelebihan yang dimiliki dibandingkan dengan makhluk lain.
Maka sudah sewajarnya lah manusia memikirkan makhluk-makhluk lain yang memiliki kekurangan. Katakanlah misalnya tumbuh-tumbuhan, dia hanya bisa bayu, kekuatan bergerak. Dia tidak bisa berkata-kata, dia tidak bisa berpikir untuk berpindah tempat, maka manusia akan mengembangkannya, menanamnya, memeliharanya, kemudian menjadikan asupan energi bagi kebutuhan tubuh kita. Nah, kemudian manusia itu sendiri menurut kodratnya adalah baik sampai kemudian mengenal peradaban. Apa sih yang dimaksud dengan peradaban? Jadi peradaban ini mulai dari cara berpikir kita yang memiliki kekuatan magic yang bisa merubah sesuatu yang jelek menjadi baik. Saya membicarakan sesuatu yang lebih banyak kepada persoalan-persoalan yang lebih baik. Kenapa kita harus selalu berpikir tentang kejelekan dan kekurangan? Ya, alangkah bagusnya kalau kita mengarahkan pemikiran, cara berkata kita, kemudian juga dialog-dialog kita berkaitan dengan kemaslahatan dan kebaikan manusia. Sehingga pola pikir dan hidup kita itu selalu diwarnai dengan hal-hal yang bersifat positif dari diri kita, orang lain, dan makhluk-makhluk lain. Buat apa kita selalu membicarakan hal-hal yang buruk, yang membuat diri kita menangis dan merasa kecil di antara makhluk-makhluk yang lain. Nah, inilah persoalan-persoalan yang sering tumbuh di antara kita, sehingga membuat kita semakin hari semakin tidak berdaya. Tubuh kita digerogoti oleh cara berpikir yang negatif, membuat imun tubuh kita menjadi menurun, lesu. Kemudian ditambah lagi tontonan-tontonan yang kita tonton itu adalah hal-hal yang bersifat negatif, sehingga membuat cara berpikir kita menjadi pesimis dan selalu merasa rendah diri. Padahal manusia itu dibekali dengan tripremani, itu adalah manusia yang sempurna. Katakanlah misalnya kalau kita bisa berpikir, kita cukup makan saja sudah bersyukur dan bisa menghargai karunia Tuhan, bisa menimbulkan rasa kasih sayang meskipun sebatas cara berpikir dan berperilaku. Meskipun kita secara material tidak bisa melakukannya. Tetapi kita hidup dengan penuh motivasi dan memahami bahwa karma baik kita itu akan tumbuh dengan baik, sehingga orang-orang memahami bahwa kita hidup dalam kesempurnaan yang baik. Kemudian yang ketiga, kodrat manusia itu baik dan buruk. Manusia dilahirkan tidak baik dan tidak buruk, tetapi mempunyai potensi untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Dalam kondisi kosong, anak-anak kita lahir, sebenarnya mereka itu kondisinya adalah tidak baik dan tidak buruk. Hanya lingkunganlah yang membentuknya dia menjadi baik ataupun menjadi buruk. Demikian halnya dengan pengetahuan. Kalau kita berpikir tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan, itu sebenarnya dua sisi mata logam yang bisa digunakan kemana arah kita mengarahkannya. Kalau dasar orang yang belajar tentang sesuatu ilmu adalah dasarnya negatif, ya, selalu berpikir tentang kesusahan, selalu berpikir tentang ketidakmampuan, iri hati, dengki, ya, kemudian emosi, kemudian juga ingin menguasai dan sebagainya, maka ilmu itu akan dipergunakan untuk bagaimana memberikan perisai terhadap hal-hal yang dia inginkan. Kalau dia merasa takut, dia akan membendung rasa takutnya dengan keilmuannya, sehingga banyaklah hal-hal yang harus dia perbuat supaya rasa takutnya hilang. Misalnya kalau Anda punya kekayaan sedikit, Anda akan membuat pagar yang tinggi, Anda akan memelihara anjing yang banyak, ya. Tetapi Anda tidak menyadari ketika kita membuat perisai yang banyak, maka perlulah pemikiran-pemikiran yang makin banyak, ya. Misalnya kalau punya anjing lebih dari satu, maka Anda harus siap menjadi pelayan anjing untuk memberi makannya dan sebagainya, ya kan? Kalau misalnya Anda ambisi kekuasaan, ambisi kekayaan,
mereka lupa semakin banyak kekayaan yang dia punya, maka semakin banyak energi yang harus dia kerahkan. Anda punya rumah sederhana, halaman yang sempit, maka itulah yang menjadi tanggung jawab Anda. Setiap hari Anda cukup menyapu sedikit, butuh waktu 15 menit, semua ruangan sudah bersih dan kita bisa duduk dengan nyaman. Sebaliknya orang yang punya rumah yang besar, maka dia akan butuh waktu yang berjam-jam, bahkan menggunakan tenaga tambahan, menyewa ataupun menggaji dan sebagainya, yang belum tentu bisa membuat Anda sejahtera dalam pemikiran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Anda akan penuh dengan kecekcokan, Anda penuh dengan hiruk-pikuk persoalan-persoalan untuk menanggulangi apa yang Anda punya. Semakin banyak Anda punya, maka semakin banyak cara berpikir Anda untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dari hal-hal materi yang Anda miliki. Nah inilah, sehingga ketika orang memahami dasar pemikirannya adalah positif, memiliki ilmu pengetahuan, maka dia dengan sedikit saja pengetahuan itu akan bisa meningkatkan kesejahteraan dirinya maupun orang lain. Karena dasarnya pemikirannya adalah ilmu itu dipergunakan untuk membantu dirinya menyelesaikan persoalan, ilmu itu dipergunakan untuk membantu orang lain menyelesaikan persoalan, sehingga banyaklah orang sejahtera akibat pengetahuan yang kita miliki. Termasuk Anda terbebas dari persoalan-persoalan yang dilalui oleh orang-orang yang dasar hidupnya adalah negatif. Jadi kalau misalnya iri dengki yang Anda miliki, maka Anda akan gunakan ilmu itu untuk bagaimana memperisai diri sendiri, bagaimana orang lain supaya tidak mengganggu kita, bagaimana orang lain supaya kita kuasai dan sebagainya. Itu akan menghabiskan energi, mungkin tidak akan pernah habis sampai Anda berada di akhir hayat. Manusia akan terus berpikir untuk menguasai alam semesta yang begitu luas, sedangkan kita adalah makhluk-makhluk yang sangat kecil di hadapan yang Maha Kuasa. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan watak manusia. Ya, hakikat manusia sebelum kita maju kepada watak manusia, kita bicarakan dulu hakikat manusia. Yang pertama, hakikat manusia itu buruk. Pandangan ajaran Kristen bahwa manusia itu membawa dosa karena manusia itu buruk. Mungkin sebagian besar, saya hanya menyimak satu buku ini, sebagian besar pandangan Hindu juga memandang bahwa kita lahir ini adalah bagian dari menjawab karma yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi di situ ada karma wasana, ya, kemudian prarabdha karma dan sebagainya, sehingga kita bisa mengalami keadaan yang seperti kita alami saat ini. Hakikat manusia baik. Yang kedua, alam menurut kodratnya baik. Karena manusia bagian dari alam, maka ia harus baik pula terhadap alam. Nah, ini adalah bagian kodrati manusia, bahwa manusia ini disusui atau diberikan kehidupan oleh alam semesta. Sudah semestinya kita harus menanam tanaman-tanaman yang banyak adalah tanaman-tanaman yang memberi manfaat lebih banyak pada manusia. Jadi tidak ada waktunya kita untuk menanam tanaman-tanaman yang justru nanti menjadi racun bagi kehidupan kita. Misalnya kita terlalu banyak memakai pestisida, kita inginnya tanaman padi kita cepat tumbuh, maka kita banyak memakai pupuk-pupuk dan sebagainya, lalu kita makan, maka terjadilah sesuatu degradasi di dalam tubuh kita. Degradasi ini tidak saja berpengaruh terhadap fisik kita secara biologis, tetapi juga berpengaruh terhadap cara berpikir kita. Kita bisa lihat, nanti Anda boleh saja melakukan penelitian bagaimana perilaku orang-orang vegetarian terhadap alam semesta dengan orang-orang yang karnivora, pemakan daging. Karena sebenarnya manusia itu tidak dikodratkan untuk makan daging, karena tubuh kita ada usus 12, ya, jadi usus halus yang itu panjangnya luar biasa sampai 12 meteran, ya. Jadi itu
kalau memakan daging Anda kemungkinan secara biologis mungkin mengalami sembelit, ya kan? Tetapi yang karnivora seperti harimau, ya binatang-binatang karnivora itu memiliki usus yang pendek, sehingga begitu selesai makan dia sudah keluar sebagai kotoran, sangat pendek. Kalau kita itu bisa 2,5 jam minimal, bahkan sampai 12 jam ketika kita tidur, sehingga betapa terjadi pembusukan di dalam tubuh manusia. Nah, kalau Anda membaca secara berimbang, kenapa orang bervegetarian, kenapa orang karnivora. Secara biologi seperti itu, secara mental juga berpengaruh, ya. Contohnya misalnya ketika kita banyak memakan daging, maka berpengaruh terhadap temperamen, ya. Sebagian besar berpengaruh pada temperamen. Kalau kita kelebihan secara biologi bisa menghasilkan darah tinggi dan sebagainya. Nah, ini persoalan-persoalan yang menyebabkan kita harus berpikir ulang. Ketika Allah menyediakan makanan yang baik buat tubuh kita, maka kita harus kembali lagi untuk mempersiapkan alam semesta ini supaya ramah terhadap kita. Mikroorganisme disediakan oleh tanah yang membuat nitrogen tumbuh dengan baik, ya, sehingga alam menjadi sejuk, tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh dengan baik. Tetapi ketika Anda meracuni, para petani meracuni sangat berkelebihan, maka struktur tanah akan berubah, tanaman sulit mengalami pertumbuhan, semakin tahun semakin banyaklah pupuk yang harus dilibatkan di situ. Sehingga alam menyediakan hal-hal yang tidak ramah bagi tubuh kita. Ketika sudah jadi tanaman padi, maka itu kita konsumsi, terjadilah degradasi di dalam tubuh. Kadangkala antibodi kita tidak kuat menahan serangan makanan-makanan yang diberikan kepada tubuh kita. Ya, jadi secara fisik makanan itu juga akan berpengaruh terhadap tubuh kita. Makanya orang-orang barat, orang-orang yang sudah memahami, dia akan kembali ke organik. Sedikit pun dia makan, tetapi dia memberikan energi yang cukup besar. Ya kan? Contoh misalnya kalau kita makan beras Bali, beras merah, Anda tidak perlu memakan berpiring-piring nasi. Kita hanya memakan sedikit, tetapi energinya cukup banyak. Dari sisi hemat waktu, kita memakannya sangat tidak menghabiskan waktu. Ya kan? Dari sisi pencernaan dalam tubuh juga tidak terlalu berat kerja organ-organ tubuh kita dalam bekerja menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk memberikan memproduksi atau memproses bahan makanan yang kita masukkan dalam tubuh. Ya. Jadi ini kemudian juga dari asupan pikiran. Alam semesta menyediakan kesejukan alam secara alami. Kenapa kita harus menutup semua jendela-jendela, kita pasang AC dan sebagainya? Kenapa kita tidak membuat jendela yang banyak sehingga alam semesta menyediakan udara yang sejuk bagi lingkungan kita secara alami? Nah, ini kalau Anda mengadakan penelitian orang yang hidup di AC dengan orang hidup di alam, katakanlah misalnya penduduk-penduduk desa yang jendelanya terbuka setiap malam, mungkin kandungan dari paru-paru mereka berbeda. Ya, pola hidup mereka berbeda sehingga mereka menjadi segar. Ya. Oleh karena itu, secara moralitas manusia itu yang memiliki kelebihan, mereka harus menata lingkungannya supaya memberikan asupan energi yang cukup baik sehingga mereka menjadi berpikirnya jernih. Tidak emosional, tidak selalu kepanasan. Padahal sering kita bertemu dengan teman-teman, kita sendiri tidak pernah keluar keringat, tapi ada beberapa teman yang keringetan luar biasa. Kenapa? Pertama, karena struktur tubuhnya secara biologis tidak mampu menahan serangan alam semesta yang panasnya belum seberapa. Karena di dalam dirinya sendiri menghasilkan panas yang luar biasa. Kebiasaan kita berpikir tentang kekhawatiran itu menghasilkan energi panas yang cukup besar. Makanan-makanan yang kita konsumsi, jadi minuman-minuman yang tidak perlu kita serap dari luar
terutama di negara tropis kita minum. Kita makan makanan yang panas. Ya, daging-daging yang keras, yang dagingnya banyak merah, kebanyakan. Memang dibutuhkan itu, tapi kalau kebanyakan itu akan menimbulkan energi panas yang cukup. Sehingga ketika kita berada di dalam lingkungan panas sedikit, kita sudah menjadi gerah. Seringnya kita bercecok dengan keluarga, menimbulkan energi panas yang cukup dan tidak cukup hanya pada saat cecok, tetapi ketika karena sudah terlatih kita melakukan tindakan-tindakan yang cecok, begitu kita mendengarkan pendapat teman-teman di kelas sedikit berantagonis dengan pikiran kita, muncul rasa panas yang luar biasa dalam tubuh kita. Nah, latihan inilah secara alamiah akan tumbuh menumbuhkan moralitas dan etika serta nilai serta unsur-unsur estetis atau keindahan dalam tubuh kita. Jadi kalau orang sering memikirkan hal-hal yang berat, akan terlihat wajahnya akan kuyu, luyu dan tidak bergairah, ya. Sedikit saja diberikan masalah oleh teman-teman ketika berdiskusi, dia sudah panas dan otaknya tidak bekerja dengan normal. Ya, jawabannya pun akan menjadi keras dan bertentangan, kadang-kadang mengagetkan. Ya, jadi sedikit saja misalnya di desa dia tidak terkaper, misalnya di desa adat keinginannya dia sudah akan melakukan gerakan frontal, bahkan melaporkan ke polisi dan sebagainya. Ya, bahkan mencari wartawan dan sebagainya. Sedikit saja keinginannya tidak terpenuhi, dia sudah akan berani melawan desa yang sebagian besar setuju, dia sendiri yang tidak setuju, bahkan secara frontal dia akan menempuh jalan itu. Nah, ini persoalan-persoalan ketika Anda berlatih untuk dingin, menghasilkan energi-energi yang positif untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan secara baik. Mencerna, disitulah nilai seseorang. Ya. Alangkah lucunya kita ingin mendapatkan ketenaran, tetapi kita melawan banyak orang. Orang sudah sebagian besar masyarakat mendukung pendapat yang barangkali secara dingin tidak berselisih, tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk. Mereka sendiri yang menganggap pendapat itu buruk. Nah, ini akan menjadi kepanasan yang luar biasa, yang nanti munculnya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan publik. Maka dinilailah kita sebagai makhluk yang tidak beretika ataupun bermoral sekalipun, ya kan. Nah, ini persoalan-persoalan yang harus dipahami bahwa hakikat manusia itu adalah baik, alam menurut kodratnya juga baik, ya. Jadi alam sosial, alam semesta, ketika Anda berbuat baik maka responnya adalah baik. Ketika Anda melempar burung, makanya kita nenek-nenek moyang kita, tetua-tetua kita, ketika kita menghalau burung di sawah, jangan sampai membunuh, jangan sampai memakai alat-alat yang membuat burung-burung itu mati. Kenapa? Kita tidak halau dengan cara yang halus, dia pergi untuk tidak makan. Bahkan tetua kita lucu, mengusir tikus dengan sesajen. Ya. Tapi ini apakah tidak terbukti? Saya membuktikan. Ya. Padi orang pada diserang tikus, nenek saya membuat sesajen, seguan tikus, diundang katanya pemimpin tikusnya untuk tidak mengganggu tikusnya. Ada yang mengganggu tapi sedikit. Tapi teman-teman yang memakai pestisida untuk membunuhnya, kayaknya seperti mengundang teman-temannya. Atau mungkin saja ketika dia mengalami kepanasan, tikus-tikus itu ketika dia disemprot, dia mengalami kepanasan, dia akan menyerang apa saja yang ada di sekitarnya sebelum dia mati. Sehingga hasil besok paginya padi mereka sebagian besar hancur. Ya kan? Jadi pendekatan ini, kalau kita matikan seperti burung hantu ditembak, burung pipit ditembak, mereka berfungsi untuk memakan segala wereng-wereng, ya, apa istilahnya itu, pengganggu tanaman padi.
segala binatang-binatang tanaman padi seperti ulat dimakan oleh mereka. Ya. Dalam jumlah tertentu mereka mungkin lebih tertarik. Dia akan lebih tertarik dengan binatang-binatang yang ada di padi. Makanya di halau ada sedikit 10 ekor itu dia tidak tertarik makan padi kalau binatang-binatang seperti ulat itu mencukupi. Tapi kita menghalau supaya tidak jumlahnya banyak. Sampai ribuan. Kalau ribuan itu pasti jumlah binatang atau makanan yang berupa ulat itu sedikit sehingga padi kita yang diserang. Hantu kenapa jangan ditembak? Karena dia yang memakan tikus. Jadi semua yang ada di alam semesta ini, rantai makanan ini harus berjalan. Contoh lain, ketika kita memelihara binatang di kebun binatang, atau Anda memelihara burung di sangkarnya, ya, Anda harus melatih mereka untuk makan di sangkar. Ketika dia lepas, dia akan mati. Ya, bagaimana kalau misalnya dia lepas di alam semesta? Dia akan mati karena dia tidak bisa makan sendiri, mencari makan tidak bisa dia expand di kehidupan sebenarnya. Demikian juga di kebun binatang, ketika terjadi kelaparan seperti sekarang, tidak ada pengunjung ke kebun binatang, maka mereka akan masuk ke kota-kota untuk mencari makanan, bukan ke hutan. Nah, inilah persoalan-persoalan ketika ingin memenuhi kebutuhan manusia. Semua yang sudah hidup di alam semesta dengan semestinya kita rubah siklusnya. Nah, ini perlu kita merenung kembali sehingga saat ini adalah alam menyediakan hal-hal yang kita butuhkan yang membuat manusia itu tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Manusia pada akhirnya baik dan buruk. Manusia itu dilakukan tidak baik dan tidak buruk. Terdapat kemungkinan untuk menjadi baik dan menjadi buruk. Apa yang dilakukan oleh manusia, Anda sudah melakukan sesuai dengan etika dan moral secara umum. Tetapi orang lain bisa juga menganggap kita tidak melakukan. Ya, jadi kita sudah berpikir bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang baik. Ya, karena cara pandang kita berbeda. Jadi kita mengajari Anda bahasanya halus ya. Pagi-pagi baru bangun salam sama orang tua, rajang semeng ibu, napi sane presiden yang bantu gitu. Lalu tetangga kita berkata, karena dia biasa mengatakan kasar di dalam pergaulan kehidupan sehariannya kasar. Kita yang dinilai ajum-ajuman dia cara berpikirnya itu kok seperti pendeta saja. Ya. Mau jadi pendeta, mau jadi apa kan gitu. Penilaian mereka, di pandangan mereka kita menjadi orang buruk. Lakukan saja seperti konsep dan prinsip yang umum yang biasa diterima oleh orang banyak. Kita tidak berpikir perorangan. Dalam menerapkan etika dan moral ini kita tidak berpikir perorangan, tapi berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi orang. Terutama diri sendiri. Kalau Anda merasa nyaman dengan bahasa yang halus anak-anak kita, maka lakukanlah itu, jangan berhenti. Jadi ini persoalan-persoalan yang harus kita pahami sehingga sebenarnya manusia itu tidak bisa berbuat baik, tidak bisa berbuat buruk. Keadaan yang tidak terkendali itulah yang membuat dia menjadi manusia baik dan manusia buruk. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan watak. Watak manusia. Manusia pada tingkat fisis organis, di mana perilaku manusia ditentukan oleh kebutuhan fisik dan biologinya. Bukti bahwa secara biologis, bukti bahwa secara berpikir kita mempengaruhi biologis kita. Misalnya kalau kita pikiran kita atau sadrasa kita, penghirupan kita di hidung itu mencium bau enak, makanan yang enak, maka akan terpengaruh pada psikis dan biologis kita berupa air liur kita akan keluar atau kita lapar. Itu buktinya bahwa cara berpikir kita
berpengaruh terhadap psikis dan biologis kita. Ya kan? Termasuk juga misalnya kalau Anda sering membaca rasa ketakutan, kekhawatiran, ya berita-berita yang menakutkan dan sebagainya, tubuh Anda akan merinding. Ya, lalu membuat Anda lesu, tidak berani keluar rumah, berjalan beberapa meter sudah lemas. Bahkan ketika Anda berpikir sangat drastis bisa membuat jantung lemah dan pingsan. Itu membuktikan bahwa cara berpikir kita itu berpengaruh terhadap biologis kita. Kemudian makanan ya, secara biologi kebutuhan makanan kita. Anda boleh membuktikan ketika Anda sering memakan daging, misalnya para pegulat, tidak perlu membuktikan, kita menonton, membaca, membrowsing sekarang. Para pegulat-pegulat tinggi itu dia supaya bentuk tubuhnya bagaimana besarnya, dia akan memakan daging yang banyak ya. Misalnya pegulat-pegulat sumuk itu kan, bahkan dia makan daging mentah. Itulah terjadi bentuk fisiknya. Termasuk perilakunya. Ya. Kemudian juga misalnya kita melihat orang-orang minum, bentuk fisiknya mohon maaf, nanti bentuk fisiknya juga akan sedemikian rupa, termasuk juga cara berpikir mereka. Jadi ini bagaimana sedapat mungkin ketika Anda memiliki peluang belajar lebih tinggi, ada kesempatan memiliki uang untuk mempelajari hal-hal yang baik, maka niscaya kita harus melakukan seperti apa yang kita pelajari. Kalau tidak, percuma kita. Biayanya sudah banyak, menghabiskan energi, uangnya sudah cukup banyak habis, meninggalkan keluarga, ya, sehingga nanti otomatis ya, tidak bermanfaat ilmu pengetahuan yang kita miliki. Ya, kemudian pada tingkatan fungsional sosial, fungsi sosial, di mana orang-orang menyesuaikan diri dengan dalam hubungan sosial. Nah, sekarang kita berpikir tentang tidak biologis saja meningkat kepada hubungan sosial. Manusia itu adalah butuh hidup untuk secara kolektif diterima di masyarakat. Kita butuh untuk mengembangkan diri. Kita butuh dengan social esteem. Kebutuhan sosial ini harus dipenuhi, kita harus dihormati, butuh penghargaan, butuh prestise dan sebagainya. Sehingga kita membentuk hubungan-hubungan sosial terpilih. Saya sebut terpilih. Mungkin saja dalam pergaulan kita tidak akan memilih karena kita sudah hidup di desa apa, misalnya di situ kebetulan saja nasib membawa kita ke sana membeli kaplingan di sana, tahu-tahu kondisi lingkungan di sana tidak sesuai dengan kehidupan kita. Kita mungkin terpelajar, yang lainnya banyak orang pengangguran, ya, trek-trekan dan sebagainya, sehingga anak-anak kita akan kemungkinan besar bisa terpengaruh. Biarkan saja mereka bergaul dengan mereka, tetapi kita memiliki filtrasi, menjadikan hubungan sosial itu hubungan sosial terpilih. Kapan kita tidak sesuai, kita menarik diri dari situ, dari pergaulan-pergaulan tertentu. Karena tidak semua orang yang berpergaulan yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu, semua perilakunya salah. Contoh misalnya, ketika dia trek-trekan, dia punya keberanian, punya nyali. Mungkin kita meniru keberanian dan punya nyali untuk diterapkan di tempat lain. Ya, kita punya solidaritas yang kuat. Kita bersolidaritas paling tidak. Ya, ketika misalnya ada kematian, ada kedukaan, kita berkunjung ke situ. Kita tidak ikut trek-trekannya. Kan itu ya, pergaulan terpilih. Bukan berarti kita harus memilih orang atau keluarga, jangan diajak bergaul, tidak. Kita pilih esensi-esensi yang membuat kualitas kita semakin meningkat. Ya. Kalau perlu, mungkin Anda semakin hari semakin disenangi oleh masyarakat, kita memvibrasi mereka supaya bisa sekolah, supaya dia mengurangi trek-trekannya, supaya dia mencari pekerjaan yang baik dan sebagainya. Kalau kita tidak masuk menyelami mereka, bagaimana kita memvibrasi mereka?
karena kita berada di luar sistem mereka. Dengan bergaulnya kontak terpilih ini, ya, dengan kita bergaul dengan orang itu, kita akan bisa menyatukan pemikiran-pemikiran kita, ya, sehingga kita menjadi kualitasnya makin baik. Mereka masyarakat juga tervibrasi tentang hal-hal baik bagi diri kita. Kita juga tervibrasi tentang hal-hal baik dari mereka. Ya. Lalu kemudian pada tingkat moralitas, kebiasaan, di mana kebiasaan itu yang berpengaruh pada perilaku. Jadi sebenarnya watak yang muncul pada manusia itu tidak semata-mata dibawa sejak kelahirannya. Ya, kalau orang-orang Bali itu percaya bahwa lahir uku ini sifatnya seperti ini, dan memang seperti itu adanya. Kenapa dibuat pawekon? Kenapa dibuat hari ini lahirnya seperti ini? Karena sistem pembelajaran orang tua kita itu sudah mengandung pengalaman yang cukup lama. Jadi kalau kelahiran uku pang seperti saya, apa sifat perilakunya yang mendominasi di situ? Tapi itu kelahiran yang dibawa, yang berkaitan dengan karma sebelumnya. Lalu perilaku di kehidupan sekarang ini bisa dipelajari sebagian besar. Ya, jadi proses pribadi mereka, moralitas mereka muncul selain karena watak kelahirannya juga melalui proses lingkungan sosial. Seperti tadi saya contohkan, kalau hidup di lingkungan trek-trekan, ya sebagian besar akan ikut di situ. Hidup di lingkungan orang-orang terpelajar, suasana akademiknya akan berbeda. Seperti Anda kuliah misalnya, akan berbeda kuliah di Singaraja dengan berkuliah di Malang yang memang kampus sangat banyak di situ. Orang yang kos di itu sebagian besar adalah orang-orang kuliahan. Kemudian kita akan bertemu dengan banyak dosen di situ. Berbeda dengan di Singaraja. Ya, kita akan bertemu dengan masyarakat plural. Sedikit orang perguruan tinggi, sedikit orang bisnis, sedikit orang yang bisnis, kemudian agamais dan sebagainya, spiritual dan sebagainya. Yang padahal kalau benar cara pembelajaran kita, yang benar adalah yang kita alami sekarang. Jadi kita bisa belajar tentang bisnis, kita belajar dengan sosial masyarakatan, apapun keadaan masyarakat, apakah dia pengangguran, apakah dia preman, apakah dia masyarakat berpolitik atau masyarakat agama atau spiritual. Disitulah kasanah yang sangat kaya bagi mahasiswa maupun dosen untuk belajar yang sebenarnya. Gitu. Kalau kita belajar di lingkungan orang-orang terpelajar, katakanlah misalnya seperti daerah-daerah kota terpelajar, mungkin yang kita diskusikan adalah teori saja di antara mereka. Tapi kalau kita hidup di dunia nyata seperti sekarang, ada di pertanian, ada di dunia percaloan, ada di dunia kriminal dan sebagainya, itu adalah media belajar yang sebenarnya. Sehingga kita tinggal membiasakan diri, membuat perisai yang kuat secara etis dan moral. Dimanapun Anda jatuh nanti, akan menerapkan prinsip-prinsip kuat terkait dengan moralitas ini. Jadi orang yang memiliki prinsip yang kuat untuk tidak korupsi, lalu masuk di tataran organisasi yang korup, paling tidak dia tidak akan melakukan korup. Ya, lama-kelamaan kalau bisa dia bisa mempengaruhi orang-orang korup itu untuk mengurangi tindakan-tindakan korup. Nah ini, sehingga nanti kebiasaan inilah yang membuat sejak kecil kita harus membenarkan cara belajar anak-anak kita supaya mereka bisa sesuai dengan keinginan kemanfaatan publik. Pada tingkat pribadinya, di mana orang berpikir dan menentukan sendiri apa yang baik dan buruk untuk dirinya. Nah, sekarang media pembelajaran kita, semua kita kasih, semua materi kita kasih pada saudara-saudara semua. Sekarang apa yang Anda bisa cerna dari pembelajaran yang diberikan setiap dosen? Ada yang mengajarkan matematika, statistik, ada yang mengajarkan psikologi, ada yang mengajarkan ilmu antariksa. Ya. Ada yang mengajarkan komputer.
Apakah semua itu akan dimanfaatkan oleh Anda? Terserah Anda. Yang mana yang sesuai dengan watak Anda, yang mana yang sesuai dengan kepribadian Anda. Pesan saya, jangan selalu banyak menyerap energi-energi atau pengetahuan-pengetahuan yang bertentangan dengan pribadi, hobi, dan kelahiran kita. Jadi seperti saya misalnya, memang secara kelahiran senang sebagai guru, saya tidak pernah banyak belajar tentang yang lain. Ya. Jadi bagaimana mengembangkan kita supaya enak berdiskusi dengan siswa. Bagaimana mengembangkan karir saya di bidang Tridharma perguruan tinggi. Pengabdian yang saya lakukan di masyarakat untuk meningkatkan kapasitas kita belajar. Untuk meningkatkan kapasitas bergaul dengan mahasiswa dan masyarakat. Jadi kita bisa meneliti dari semuanya. Melalui komputer, belajar komputer, kita bisa meneliti tentang administrasi publik. Apa hubungannya? Bagaimana dia membuat sistem administrasi publik dalam bentuk komputer. Loh, Pak, kok meneliti tentang subak? Itu kan pertanian yang punya. Apakah subak itu tidak melibatkan administrasi? Administrasi itu apa? Ada organisasi, ada kepemimpinan, ya kan? Ada manajemen, ya. Ada evaluasi, ada pengawasan. Dia juga menggunakan secara nyata administrasi perkantoran. Ya paling tidak pencatatan, ada awig-awig, ada tata peraturan subak dan sebagainya. Lalu kemudian kita meneliti, kok Bapak meneliti tentang kesehatan. Apakah kesehatan itu tidak perlu disosialisasi orang-orang administrasi? Ya kan? Jadi orang-orang administrasi merancang supaya tenaga kesehatan itu bisa melakukan edukasi terhadap masyarakat secara baik. Misalnya dari pengaturan waktu, dari pengaturan audien, dari pengaturan materi, orang administrasi. Mengundang orang adalah orang administrasi. Karena prinsip dasarnya orang administrasi itu adalah bagaimana kita belajar untuk bisa menggerakkan ya, 2 orang atau lebih untuk bekerja sama mencapai tujuan. Segala berkaitan dengan masalah kerjasama dengan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan adalah administrasi. Di mana bekerja? Di semua lini. Di swasta apalagi. Ada leadership di situ, ada organizing di situ, ada coordinating di situ. Ada evaluasi, ada controlling dan sebagainya. Sehingga lalu bagaimana Bapak kok bisa meneliti tentang petani pisang? Bagaimana dari seorang petani pisang sendiri bisa berkembang menjadi petani pisang koloni? Itu adalah melibatkan kelompok, melibatkan administrasi yang luar biasa. Bagaimana Bapak bisa meneliti hanya seorang petani yang miskin bisa berpengaruh terhadap kebijakan publik? Kita tarik sekarang teorinya. Orang yang tidak punya apa-apa, punya penggarapan tanah hanya 30 are minimal. Ya. Tentu dari sisi ekonomi mereka tidak sejahtera dan serba kekurangan. Lalu kenapa kita melihat dia setiap hari selalu bergembira dengan anak-anaknya di sawah lari-lari. Tidak pernah ada masalah terlihat di dalam wajah anak maupun istri maupun dirinya sendiri. Dia selalu gembira, dia makan apa adanya, pakaiannya tidak pernah ganti. Tidak pernah kita bertetangga, tidak pernah dia bertengkar. Tidak pernah meributkan soal bekal anak setiap hari. Mengantar anak ribut kita. Sedangkan kita yang terpelajar, beberapa tetangga kita terpelajar, kemudian dari sisi kepegawaiannya mapan, punya kedudukan yang mantap. Setiap hari kita mendengar terjadi percecokan di situ. Ya kan? Terjadi percecokan.
sakitnya tidak ringan-ringan dan sebagainya, karena kebiasaan dia dibangun baik dari sisi makan maupun dari sisi kehidupan sehari-hari, main keras, main bicara yang keras, membentak dan sebagainya, itulah menimbulkan depresi dan stres pada keluarga mereka. Nah, ini bisa kita teliti sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa petani yang miskin itu memiliki manajemen yang sangat baik terhadap sumber daya yang dia miliki. Kalah orang-orang pebisnis yang memiliki perusahaan yang besar, melibatkan orang banyak, justru menimbulkan stres setiap hari. Nah, inilah banyak hal yang bisa kita teliti dari semua sisi-sisi dan aspek-aspek masyarakat yang bisa ditinjau dari aspek moral, moralitas, estetika, dan etika. Tentu saja kalau kita perdebatkan masalah etika ini, tidak akan bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki dasar etis dan kebiasaan yang berbeda. Jadi masalah keyakinan, masalah kepekaan spiritual, masalah ritualitas, masalah etika dan moral sulit menemukan padanannya supaya setiap orang bisa menerima secara baik suatu aturan etika tertentu. Nah, yang menjadi patokan kita adalah manakala sebuah etika atau aturan moral yang bisa memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Itulah, jadi kalau kita sudah sejuk, damai, makin banyak orang yang merasakan, itulah sebenarnya keadilan moral atau etika yang kita bangun. Semakin kita merasa senang beragama, melakukan yanyi-yanyi dengan tepat menurut kita, hasilnya adalah membahagiakan, tidak menimbulkan percecokan terus-menerus, tidak justru menghabiskan energi yang sudah ada, tetapi bisa menghasilkan energi yang tambahan. Jadi misalnya kita punya rumah, untuk membangun yanyi jangan sampai rumahnya tergadaikan. Tapi dengan rumah sederhana ini kita melakukan yanyi yang sesuai dengan kemampuan kita, menimbulkan rasa sejuk terhadap keluarga. Ini adalah tambahan energi yang kita peroleh. Setiap selesai melakukan upacara ritualitas dan spiritual, menimbulkan kesejukan yang semakin meningkat di dalam keluarga maupun masyarakat. Demikianlah teman-teman yang berbahagia, semoga pertemuan kali ini terkait dengan masalah kodrat, hakikat dan watak manusia menjadi penambahan materi yang semakin menarik untuk didiskusikan di antara teman-teman terpelajar. Selamat bekerja dan selamat menikmati. Terima kasih.